Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Di tengah suara kegaduhan itu, Pak Jatmiko bersama istrinya Bu Ratmi keluar rumah dengan terburu-buru ke arah posko. Mereka menghampiri anggota KKN yang berdiri di tengah halaman. Loh, ada apa ini? Kok rame-rame di luar? Bu, Rosa kesurupan, jawab Indah sambil menangis. Sudah nak, sabar dulu. Bu Ratmi yang sudah khawatir dengan keselamatan peserta KKN langsung meminta Pak Jatmiko untuk menjemput Abah. Tidak lama setelah itu, Abah datang dengan memakai pakaian serba putih dan udeng batik. Abah sempat berhenti dan memperhatikan peserta KKN yang menangis. Ada apa ini? Tanya Abah. Itu Bah, Rosa dan Roni kesurupan, jawab Indah. Bagaimana keadaannya sekarang? Tidak tahu, Bah. Kami sama-sama ketakutan dan tidak berani masuk rumah. Baiklah kalau begitu. Ayo kita lihat bersama-sama. Abah berjalan cepat diiringi Pak Jatmiko. Beliau membuka pintu lalu berhenti di ruang tamu. Abah melihat Rosa sedang berjongkok dan wajahnya menunduk. Mulutnya mengeluarkan darah bercampur bunga hingga bau amis menyebar ke seluruh sudut rumah. Siapa kamu? Tanya Abah. Sosok yang bersemayam di tubuh Rosa hanya menggeram dan tertawa kecil. Kepalanya berlenggak-lenggok ke kanan dan ke kiri. Abah yang sudah jengkel mengangkat tangannya seolah-olah menarik sosok lain dari tubuh Rosa. Bersamaan dengan itu, Abah berbicara dengan keras. Sembuh. Selesai suara Abah terucap, sosok yang tercabut berupa bayangan hitam dari tubuh Rosa pun keluar dan lenyap berbaur dengan kabut lembah. Sedang darah yang keluar dari mulut Rosa juga berhenti mengalir. Wajah Rosa berangsur-angsur segar kembali dan kesadarannya memulih. Joko yang sendirian merawat teman-temannya mendengar suara Abah di depan dengan panik berteriak, "Bah, tolong kesini." Abah yang mendengar suara Joko langsung bergegas menuju dapur. Beliau mendekati Bahdim terlebih dahulu, lalu melakukan hal yang sama seperti pada Rosa sebelumnya dan berteriak, "Sembuh." Kemudian mengulanginya kembali pada Ayub dan Roni. Malam yang mencekam itu berangsur-angsur kembali normal. Mereka yang muntah darah ditidurkan berjejer di ruang tengah, lalu dibacakan doa oleh Abah. Melihat mereka yang sudah mulai pulih, Abah pun memberi petuah. Semenjak kedatangan kalian semua di sini, apa ada salah satu dari temanmu yang cerita tentang penghuni di sini? Ada Bah, jawab Joko dan Indah. Siapa? Roni ini Bah yang sering cerita hantu-hantu di sini. Pantesan. Jadi begini nak, makhluk-makhluk yang bertempat di lembah, hutan dan gunung di sini tidak suka kalau diceritakan. Jadi jangan sampai diulangi lagi. Itu saja pesan Abah. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan beritahu Abah. Iya Bah, kami minta maaf. Terima kasih banyak Bah, sahut Indah. Setelah Abah pulang, kini Pak Jatmiko dan Bu Ratmi membantu merawat Ayub dan teman-temannya. Mas, Mbak, aku minta tolong. Kejadian ini jangan sampai diceritakan sama orang dusun sini, biar tidak membuat penduduk dusun resah,
pinta Pak Jatmiko. Iya Pak, jawab Indah, Agustin, dan Joko. Untung kalian semua tidak dibawa Ki Bawono dan Nyai Rusminah. Mereka yang masuk ke tubuh Roni dan Rosa. Kalau hantu berdua itu marah, kalian bisa-bisa dibawa ke alamnya semua. Jelas Pak Jatmiko. Habis ini, tolong dijaga ucapan dan tingkah laku kalian. Soalnya penduduk di hutan dan gunung pimpinannya Ki Bawono itu lebih ganas. Untung kalian ditolong oleh Abah. Iya Pak, maafkan kami semua, ucap Joko. Selama 2 hari mahasiswa KKN itu tidak ada yang keluar, karena fokus merawat keempat teman mereka. Besoknya barulah mereka kembali membantu di kebun. Siang hari, Ayub, Roni, Pak Huda, dan Ustadz Ali istirahat bersama di ujung kebun Pak Huda. Anehnya, di kebun Pak Huda dan Ustadz Ali sendiri tidak ada potongan batok kelapa berisi boneka dan kemenyan yang dibakar. Di tengah obrolan ringan, Roni tidak sengaja menceritakan apa yang terjadi tentang dirinya dan teman-temannya 2 hari yang lalu. Selesai Roni bercerita, Ustadz Ali memandangi Ayub lalu berkata, "Mas, kamu kuat. Teruskan perjuanganmu." "Maksudnya bagaimana Pak?" tanya Ayub penasaran. "Biasanya Mas, kalau ada penduduk sini yang kesurupan terus muntah darah bercampur bunga, pasti hitungan jam sudah mati Mas." "Kok bisa Pak? Padahal kami kemarin habis muntah darah bercampur bunga." "Ya sudah, pokoknya kuatkan doa kalian semua. Itu dari dulu adat di dusun sini Mas. Jika makhluk-makhluk di hutan sama gunung tidak suka sama warga dusun sini, biasanya kejadiannya begitu. Tetap jaga ucapan dan tingkah laku kalau masih ingin tetap di sini." "Iya Pak," sahut Ayub. Sampai di posko, mereka menerima laporan bahwa persediaan makanan mereka telah habis. Mendengar hal itu, Ayub dan Bahdim bergegas ke rumah Pak Jatmiko untuk mencari info tentang pasar terdekat di dusun itu. Pak Jatmiko sendiri menginformasikan bahwa pasar terdekat dari dusun ditempuh selama 2 jam. Beliau memberi saran jika ingin pergi ke pasar, sebaiknya di jam 12 malam. Karena di jam 5 pagi, pasar kecil itu sudah tutup. Mereka pun akhirnya kembali ke posko dan meminjam motor Pak Jatmiko untuk ke pasar malam. Menjelang jam 12 malam, Ayub dan Joko pergi berangkat ke pasar untuk yang pertama kali. Hingga pagi hari jam 9, Ayub dan Joko kembali tanpa membawa apapun. Mereka mengatakan bahwa malam itu setelah melewati sungai, mereka bertemu dengan Abah. Namun petunjuk jalan yang mereka susuri sesuai petunjuk Abah malam itu buntu. Mereka pun akhirnya menghampiri rumah Abah. Namun Abah dan istrinya menyangkal bahwa malam tadi beliau berada di rumah dan tidak keluar sama sekali. Mendengar hal itu, Ayub dan Joko pun kaget. Singkat cerita, saat program kerja Rosa tentang pengobatan gratis dimulai, pada hari kedua saat pembagian obat-obatan gratis, Rosa dan Indah pergi ke posko untuk mengambil uang menggunakan sepeda motor dengan tergesa-gesa. Namun, di saat mereka dalam perjalanan kembali ke rumah Abah, saat melewati sebuah jembatan kayu, mereka melihat Ustadz Ali berada di ujung jembatan sedang membuang takir ke sungai. Takir ini semacam wadah yang terbuat dari daun pisang, berbentuk segi 4 dan biasanya digunakan untuk wadah sesajen. Setelah membuang takir tersebut, Ustadz Ali berjalan dengan terburu-buru meninggalkan jembatan. Saat itu juga, Indah merasa banyak kelebatan-kelebatan hitam seperti berkerumun memutar mengelilingi jembatan. Saat ia melewati jembatan, tiba-tiba roda bagian depan seperti menabrak sesuatu benda yang besar, namun tidak terlihat. Dan akhirnya motor itu pun goyah dan roboh.
Dengan cepat, Indah kembali menyalakan motor dan saat berjalan 100 meter, ia baru tersadar bahwa Rosa sudah tidak ada di belakang. Indah pun kembali memutar motornya dan melihat Rosa sudah tergeletak di atas jembatan. Dengan panik, ia membangunkan Rosa. Ros, bangun Ros. Kamu gak apa-apa kan? Namun, tidak ada respon dari Rosa. Keadaan yang membingungkan itu membuat Indah harus menggapai kembali motornya dan pergi ke rumah Abah untuk meminta bantuan. Tolong, Rosa jatuh di jembatan, teriak Indah kepada teman-temannya. Akhirnya mereka yang ada di rumah Abah berhamburan untuk menjemput Rosa di jembatan. Sampai di rumah Abah, Rosa pun diperiksa. Tidak ada sedikit pun luka maupun lecet di tubuhnya. Terakhir, Abah memeriksa denyut nadi Rosa. Namun, kenyataan berkata lain. Rosa dinyatakan Abah telah tiada. Tangis teman-teman Rosa pun mulai pecah. Abah yang terlihat gelisah dan wajahnya yang mulai memerah merasakan ada sesuatu yang mencurigakan atas kematian Rosa. Beliau pun bertanya pada Indah. Mbak, tadi di jembatan ada orang atau tidak? Ada sesuatu yang aneh atau tidak? Tadi di jembatan ada Pak Ustadz, Bah. Jawab Indah masih terisak. Ngapain nak Ustadz Ali di sana? Tidak tahu, Bah. Sepertinya tadi membuang sesuatu ke sungai. Ini pasti ulahnya Ali. Abah menggeram kesal. Ia pun mengajak penduduk dusun yang berada di rumahnya untuk mendatangi rumah Ustadz Ali. Dengan penuh emosi, sebagian warga dusun itu mendatangi rumah Ustadz Ali dan tanpa komando mereka berteriak-teriak di depan rumah Ustadz Ali. Hai penipu, keluarlah. Kalau tidak keluar, kami bakar rumahmu. Ustadz Ali pun keluar dari rumahnya. Warga yang sudah emosi pun membentak Ustadz Ali dengan keras. Kamu kenapa tadi di jembatan, hah? Ustadz Ali hanya diam dan menundukkan pandangannya ke bawah. Jawab Ali, lihat ada anak KKN yang meninggal di jembatan. Kamu apakan anak itu, hah? Saat Ustadz Ali ingin menjawab, tadi aku... Warga yang sudah sangat kesal melayangkan pukulan beramai-ramai kepada Ustadz Ali. Luka lebam dan darah pun mulai merembes di muka dan di tubuh Ustadz Ali. Ayub yang tadinya mematung, kini mencoba menghentikan pengeroyokan tersebut bersama Joko. Warga yang sudah puas melampiaskan kekesalan mereka selama ini akhirnya pulang. Malam yang kelam. Tubuh Rosa yang sudah tidak bernyawa akhirnya dibawa ke posko. Sementara keempat temannya sebagai tenaga medis kembali ke kota dan menghubungi keluarga Rosa. Sementara Ayub dan Joko memberi kabar pada Pak Rahmat. Malam itu, Pak Huda turut mengucapkan belasungkawa. Di tengah pembicaraannya dengan Ayub, akhirnya Pak Huda mengatakan pembicaraan yang serius. Mas, 2 tahun yang lalu juga ada mahasiswa KKN di dusun ini. Terus salah satu anak KKN itu meninggal di jembatan itu. Sama kejadiannya. Anaknya juga kecelakaan. Jelas Pak Huda. Sudahlah Pak. Mungkin ini takdir Rosa. Kita husnuzon saja. Biar Rosa tenang di sana. Jawab Ayub pasrah. Iya Mas. Yang penting lebih hati-hati aja Mas. Sebab pengalaman Bapak yang sudah puluhan tahun di sini, dusun ini masih sangat angker seperti dulu. Iya Pak, terima kasih informasinya. Keesokan harinya, jenazah Rosa dijemput oleh orang tuanya, kemudian diantarkan sampai gunung sehabis sungai besar oleh warga. Sepeninggal Rosa, keesokan harinya, Pak Rahmat mampir sebentar di posko. Beliau ingin tahu kronologi kematian Rosa. Ayub selaku ketua kelompok pun menceritakan kronologinya. Mendengar penuturan Ayub, Pak Rahmat mengambil kesimpulan
bahwa kematian Rosa adalah sesuatu yang wajar. Malam ketiga setelah kematian Rosa, ada sesuatu yang aneh. Di kamar anggota KKN Putri seperti terdengar sayup-sayup suara tangisan seperti sosok Rosa. Bau parfum Rosa yang biasa ia kenakan memenuhi seluruh ruangan. Keesokan sorenya saat mahasiswi KKN sibuk memasak untuk makan malam, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dapur. Dengan membawa lampu tempel kecil, Pipit yang berdiri di dekat pintu akhirnya membukakan pintu. Namun saat pintu dibuka, Pipit tidak melihat siapapun di luar. Akhirnya pintu itu pun ditutup oleh Pipit. Tidak lama kemudian, pintu tersebut ada yang mengetuk lagi. Waktu Pipit kembali membuka pintu, ia tidak melihat ada orang di luar pintu. Dengan perasaan jengkel, Pipit pun menutup kembali pintu dapur, dan saat Pipit kembali duduk bersama teman-temannya, pintu itu pun diketuk kembali. Kali ini Agustin yang mencoba untuk membuka pintu. Wajah Agustin dalam sekejap mematung dan tubuhnya bergetar. Matanya menatap ke arah Buto Ireng yang biasa disebut Ki Bawono yang berdiri tepat di depannya. Mereka yang mendengar tawa Ki Bawono itu seketika berteriak histeris dan berlarian ke halaman rumah sambil ketakutan. Ayub dan Joko yang sedang duduk di halaman seketika itu terkejut lalu mendatangi Agustin dan teman-temannya. "Yup, tolong Yup, tadi di dapur didatangi sama Ki Bawono." "Astagfirullah, Buto itu lagi?" "Ya sudah, semua di sini aja dulu," kata Ayub. Lalu Ayub bersama Joko masuk ke dalam rumah dan mulai membaca doa. Setelah selesai, Ayub dan Joko memanggil teman-temannya yang berada di luar untuk melanjutkan memasak. Setelah masakan sudah siap, di sela-sela makan malam, Roni kembali menceritakan tentang sosok Ki Bawono. Baru saja selesai menceritakan sosok Ki Bawono, tiba-tiba terdengar suara barang-barang berjatuhan di dapur. Mereka pun akhirnya terdiam dan beberapa detik kemudian muncullah kabut hitam di belakang Roni. Hingga akhirnya terlihat dengan jelas sosok Ki Bawono yang berdiri di belakang Roni. Ki Bawono menatap marah kepada Ayub dan teman-temannya. "Kenapa panggil aku, Nak?" ucap Ki Bawono dengan suara berat. Dengan spontan, mahasiswa KKN yang sedang makan itu berteriak histeris dan berlari keluar rumah. Sementara Roni yang penasaran menengok ke arah belakang namun tidak ada apa-apa. Namun setelah ia menengok ke atas, sosok itu melambai-lambaikan tangannya ke arah Roni. Lidahnya yang merah penuh lendir menjulur sampai ke lantai. Lidah itu bergerak menggulung seperti ingin melumat tubuh Roni. "Asu!" Roni pun dengan spontan langsung berlari keluar rumah. Di saat semua sudah ketakutan, ingin meminta bantuan Abah dan Pak Jatmiko pun tidak enak, karena mereka sudah melanggar petuah yang sudah disampaikan. Dengan seadanya, Ayub, Bahdim, dan Joko membacakan doa-doa dan masuk ke rumah pelan-pelan. Setelah memastikan Ki Bawono sudah tidak ada, Ayub pun memanggil teman-temannya yang masih berada di luar. Suasana di dalam rumah pun akhirnya memanas. Mereka yang sudah kesal dengan Roni mengucapkan kata kasar dan kekecewaan secara bergantian. Hingga akhirnya Roni yang sudah tidak tahan dengan cacian teman-temannya kemudian pergi keluar dari posko entah kemana. Hingga pagi harinya Roni belum juga pulang. Akhirnya Ayub dan Bahdim memberitahukan hilangnya Roni kepada Pak Jatmiko. Mendengar laporan itu, Pak Jatmiko mengajak Ayub dan Bahdim untuk berkeliling mencari Roni. Hingga sampailah mereka pada rumah salah satu warga yang dekat dengan jalan masuk hutan larangan. Beliau mengatakan bahwa kemarin malam melihat Roni sedang adu mulut dengan Ustadz Ali. Mereka pun terlihat saling tarik-menarik.
Namun warga tersebut tidak memperdulikan mereka, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Roni menghilang tepat pada malam Jumat Kliwon, malam yang dikeramatkan oleh warga dusun, dan biasanya pada malam itu anak buah Ki Bawono turun dari hutan untuk mencari korban. Mengetahui kenyataan itu, mereka langsung mengadukannya kepada Abah. Mendengar keganjilan itu, Abah mengajak beberapa warga untuk mendatangi rumah Ustadz Ali. Namun semenjak kematian Rosa, Ustadz Ali sudah tidak pernah terlihat lagi. Mereka pun kembali dengan perasaan sedih. Malam berikutnya, ketika mereka sedang makan, tiba-tiba Indah merasakan sesuatu yang aneh di dalam mulutnya. Indah yang mengunyah saat itu pelan-pelan memperlambat gesekan giginya dan berhenti seketika. Kepala Indah menunduk melihat isi di dalam piringnya, dan ternyata di dalam piring itu terdapat banyak sekali belatung yang keluar dari nasi serta lauknya. Selesai melihat pemandangan di depannya, Indah segera memuntahkan seisi perutnya dan berlari ke kamar mandi. Beberapa detik kemudian, teman-temannya juga berlarian untuk melakukan hal yang sama seperti Indah. Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.